manajer harusnya gitu kan. Namun manajernya nggak ada sambut menerima lowongan saya itu ya. Akhirnya saya yang melakukan itu. Ya tentunya saya nggak akan pandai orang yang sudah punya pengalaman marketing, nggak sepandai orang yang sudah mengelola Indomaret, sudah pandai ya itulah. Saya cuma belajar. Alhamdulillah masuk banyak nih. Nanti saya coba ya. Beberapa sudah saya coba yang sudah saya lakukan ya. Contoh misalkan kalau bapak ibu mungkin lebih dari barang lebih dari 3 misalkan atau 3, maka akan ada diskonnya atau ada harga grosir. Itu sudah saya lakukan ya. Dan itu saya cerita ya. Kalau banyak apa ya? Ya banyak sih nggak apa juga ya. Itu pernah saya lakukan. Terus kita pernah rutin belajar. Itu belajar itu dalam rangka itu harga diskon ya, kita kumpulin warga gitu ya. Tapi ya itulah kan saya nggak mungkin sendirian ya, buka bazar, jagain kemudian katanya juga yang lain ikut. Ternyata aduh maaf hari ini nggak bisa. Terus belajarnya hari biasa. Hari biasa nggak bisa juga. Tapi hari ini juga ini belajar jalan terus ya. Itu salah satu cara-cara ya saya omong doang karena nggak pernah saya lakukan. Karena apa? Karena saya sendiri. Saya punya tim nih ya, tentu dengan satu ternyata ya. Jadi satu ya. Terus poin ada yang belum saya lakukan Pak ya. Begitu ya. Ada yang saya lakukan ya. Ya karena sudah nggak ngerti ya. Kan saya nggak pengalaman ngurusin warung ya. Makanya saya belajar ya. Nah, akhirnya belajar dengan apa? Saya cari Pak namanya aplikasi Pak. Ya ini coba kita ya. Ini Pak ya. Saya belajar dari aplikasi ini ya. Beda lah kalau Bapak bandingin sama manajer Indomaret. Ini jauh banget Pak ya. Jauh banget kalau manajemennya kayak Indomaret ya saya menyerah ya. Kalau bisa ya. Saat ini sangat bisa. Ini orang saya jauh belajar ya artinya ya kita sudah belajar. Ada masalah alhamdulillah ya. Cuma bagaimana caranya? Nah ini nih, saya cari mikir Pak gimana caranya tadi tebus harga murah. Saya suka ya ke Indomaret, ke Indogrosir atau ke mana sih ke Jogja. Dan saya perhatiin Pak, oh iya ya harusnya kita begini. Tapi saya ngaca lagi, kalau sama ngaca kira ini segede apa badan itu ya? Karena yang saya dari ini tidak tinju kelas berat. Saya udah kelas dulu, kelas ringan, udah dulu ringan lagi. Diadu sama kelas berat. Mungkin belum berantem bisa jangan kau udah ampun dah ya. Nggak usah kena pukulan, kena anginnya pukulan aja udah blok, udah kau kali saya. Nah artinya keinginan Bapak, Bapak tinggi. Itu kita. Nah saya belum bisa nyampe tinggi. Tapi akan saya itu Pak. Dan apa? Itu tadi butuh kesadaran anggota juga. Saya perlu dukungan Pak. Saya perlu dukungan makanya siap laporan. Setiap laporan itu nggak perlu baca enggak. Saya selalu menyampaikan. Saya sampaikan nih, ya contoh. Saya terpandang toko mulai dari zaman kebanyakan. Nanti menjadi penyanyi begini. Ini dalam rangka untuk menjaga dari saya. Awalnya untuk menjaga. Karena kalau saya sampai satu orang nggak menjadi ya, ini tegur. Maka itu ada ini. Ya, saya punya apa itu memang anggota tetap butuh. Ya, sehingga saya ini apa namanya? Saya renting Pak. Penjualan toko bulan sebanyak karena waktu itu pernah sempat juara 3 minyak goreng tertinggi. Apakah Bapak kenal ya? Bapak tahu nggak? Kok bisa tinggi gitu loh? Kok minyak goreng bisa tinggi dari mana? Padahal saya belanja telur cuma sekilo, kadang cuma seperempat, kadang cuma setengah. Kok bisa tinggi ya? Berarti bukan dari saya itu telur. Kalau saya belinya setengah kilo, itu 9 kali. Nah perkembangan ini baru perhatiin aja. Kok minyak goreng bisa sampai 2 juta, sampai 77 itemnya? Karena saya minyak goreng aja cuma 1 liter, dan itu sebulan, kadang 2 bulan sehari saya beli. Dari mana itu kok orang bisa?
Ya dari anggota yang mana? Dari saya loh, saya bisa 5 liter mungkin sebulan. Bapak bisa nih. Kalau istri ya ternyata enggak kan? Nah, artinya kenapa saya selalu bikin laporan ini? Supaya itu banyak tuh usulan kayak tadi tuh, masuk tuh usulan itu, ya. Supaya sadar, ini kita lagi proses ini. Ayo bantu saya. Jadi kalau saya pengen bikin bazar, aduh maaf lu nggak bisa, ya udah, jadi saya lemes lagi gitu kan. Semangat saya jadi kendor lagi gitu kan. Kalau saya pengen bikin diskon besar-besaran di saat bazar, saya ajak mungkin ya pengurus, saya ajak pengurus di sana. Aduh maaf nggak bisa, ya udah. Akhirnya saya juga jadi lemes lagi saya. Nih saya ceritain Bu, kenapa telur bisa naik Bu? Ya. Sejak saya pindah dari Muara Tawar ke Muara Karang, ya, waktu saya di Muara Tawar, saya punya langganan Pak. Langganan saya itu kantin Muara Tawar. Itu belanja tiap minggu sama saya. Ya minyak goreng, ya kecap, ya telur. Ya sekali belanja bisa 300 seminggu sekali. Makanya belanja saya naik Pak. Ya. Betul-betul pembagian saya itu jajan orang lain. Ya gitu saya sambil kerja, sambil saya bawa tuh barang. Ya kan? Saya kasih seluruh namanya nama kantin Muara Tawar. Tapi pas laporan, ya nama saya. Tuh nama, kan ini bukan anggota. Tuh, pasti Muara Tawar. Nah, terus saya pindah ke Muara Karang. Waduh, saya belajar sakti belang dong yang di Muara Tawar kan. Bener Pak, turun Pak belajar saya. Ranking saya turun. Tapi ya itu tadi bilang kesadaran diri, semangat buat menaikkan omset kalau itu. Saya makanlah di kantin Muara Karang. Itu yang mengelola Ibu PIKK, Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati. Itu yang kios-kios itu yang mengelola mereka. Nah itu ada nasi goreng, ada apa namanya mie goreng, ada warteg dan macam-macam. Saya makan lah, ke nasi goreng. Saya makan, dibikinin. Bu, saya mau tanya Ibu. Ibu kan jualan nasi goreng, mie goreng sama pakai telur ya? Iya Pak. Emang seminggu habis berapa? Gak usah seminggu Pak, 3 hari aja 5 kilo habis. Oh, emang kalau beli telur berapa? Itu Pak, saya bertanya itu spontan Pak. Akhirnya saya nggak punya rencana dari rumah. Atau saya pengen nanya ini enggak? Enggak, pas saya mau pesen, saya perhatiin. Ini telur, terus saya telur berapa Bu? Ya paling 3 hari udah habis Pak, 5 kilo. Emang belinya di mana? Saya di Superindo Pak. Oh berapa? 29. Kalau naik lagi bisa beli di pasar berapa? 28, 27. Saya kan nggak apa harga, saya buka dulu. 26. Bu mau nggak Bu kalau telur 26 menurut saya? Gitu aja. Terus mau Bu jual telur? Jual ya? Berapa Pak? 26. Kalau Ibu beli 5 kilo bisa 25.500. Jadi Pak bisa boleh Pak ya? Bawain 5 kilo. Baru itu dulu. Saya bawa mobil dan bekerja pagi-pagi deh tuh, saya bawa deh tuh. Nah, yang namanya kantin kan rame Pak. Sarapan pagi itu banyak teman-teman saya Pak. Saya bawa telur Pak. Tuh teman, lu apaan lu? Gue pengusaha telur, buat telur. Gitu Pak. Ya ada juga yang ini lah, udah susah sih lu. Ya. Gaji PLN udah kurang kan jual telur. Ya saya lagi bukan pengen pensiun, kan pensiunnya udah ditunda. Gue juga jadi pengen pengusaha. Malah gue absen tiap diatur sama absen terus, pulang kapan, apa ya pergi, masuk ada absen. Kalau jadi pengusaha terserah gue masih kapan. Ini gue lagi jadi pengusaha gitu aja, pengusaha telur. Gitu ya iya. Ya udah, dapat telur. Nah pada saat saya udah ngasih telur itu ke warung itu, warung sebelah gini, ini nyamperin. Pak ini jualan telur. Iya, berapa Bapak jual? Kalau 5 kilo 25.000, terus saya minta 10 kilo Pak ya. Tempatnya saya nggak nawarin dia Pak. Saya nawarin dengan ini. Lebih dari saya buat telur. Dulu ada teman sendiri 10 kilo. Ya udah saya sanggupin aja. Mintanya besok. Padahal saya pulang sore sampai rumah malam. Agen itu bukanya pagi sampai siang. Nah saya cari malam-malam telur kemana? Saya cari Pak. Kilo grosir. Iya, dia di agen telur. Bukannya ini ada yang kemarin itu punya telur gitu, mungkin lebih murah. Di mana lokasinya Bu? Nanti saya cari tahu dulu kalau memang bisa, karena kan kita pernah iseng ngobrol, kalau kita beli tempat di mana lebih murah, gimana kalau udah
sama aja kata dia gitu. Karena gini Bu, telur itu juga ada kuotanya. Kalau mau diantar minimal 10 rak, jangan 10 peti. Ya sekarang beli 10 peti, gak naruh ini yang di mana? Gitu kan, keburu banget itu telur. Maka saya belinya, ya udah sekarang ada pesanan, baru saya beli 2 peti, 3 peti. Iya mungkin. Tapi kalau maksimal, minimal misalnya harus 10 peti, itu juga nggak sanggup gitu. Ya nanti tanya-tanya dulu ya. Nah itu Pak cerita saya Pak ya. Nah tapi kalau sudah beli telur, saya bilang, nah ibu kalau mau goreng pakai minyak kan? Iya, emang kalau jual minyak juga? Jual. Itu kok bawain. Udah kalau nanya harganya berapa Pak? Suruh bawain aja. Akhirnya di besok nih, saya bawa telur, bawa minyak, bawa Royco yang 500 gram, bawa Sasa yang 250 gram, bawa apa lagi tuh? Udah pesenan tuh Pak. Jadi menurut saya, ya rezeki saya kasarnya ya, nggak hilang Pak, walaupun saya pindah dari motor ke warangan, ini warangan ini lebih banyak Pak saya dapatnya. Akhirnya ranking 1 nih Pak. Rezeki nggak kemana-mana. Iya. Karena apa? Ya karena kita kan berdoa sama Allah. Kita kan lagi mengabdi sama Allah. Masa Allah nggak cari jalan sih? Kan kita lagi mengabdi sama Allah, mencari ridho Allah supaya operasi ini, muamalah kita ini diridho Allah. Tolong ya Allah, gimana caranya? Ya Allah yang kasih cara. Saya kadang nggak habis pikir. Saya nggak mikir Pak. Pokoknya ada aja. Ya. Saya cuma mikir satu doang. Nah yang lain mereka beb, gitu kan. Sampai koperasi saya, koperasi kantor Pak, ada namanya Miramarat. Miramarat tuh emang punya koperasi. Saya jajan di situ Pak. Saya jajan di koperasi. Saya tanya, kalau saya jajan di sini bagi anggota, saya dapat ini nggak? Ya kan, dapat SAU. Ya dapat Pak, enggak secara personil. Oh enggak Pak, total aja. Beda sama kita kan, kita personil beda. Nah, gitu ya. Ini kok barang-barang banyak yang kosong? Emang ada apa nih? Ini yang kosong? Iya Pak, yang belajar ini belum ada. Loh, kenapa yang belajar nggak ada? Sibuk Pak, karena dia kerjanya selain belajar juga kerja administrasi di kantor. Jadi dia kerja administrasi juga, belajar juga, yang nggak sempat. Jadi saya usul gini, Mas, bilangin sama yang belanja, mau gak saya aja yang belanjain dah. Ya tapi saya minta untung, walaupun sudah emas perak. Ini Pak, saya omongin, ya omongin. Saya diomongin. Ini Pak, nih saya langsung pesenin ya. Di WA apa saya? Pesenin, minta Citato 2 dus, minta banyak banget, minta apa namanya hidro koko 2 dus, minta kopi 2 dus. Mau kan saya modal dulu kan, kan? Karena belum bayar Pak. Saya di Indomaret, saya bilang di Indomaret harganya sekian ya. Nanti saya minta 10.000 aja 1 dus. Mau nggak? Apa Pak? Orang usah dibayar sama kantor kok. Biar kantor juga. Akhirnya saya beli Pak. Saya bawa lah ke kantor, ya kan? Nah, gitu teman-teman ini. Bukan telur aja ini. Ternyata banyak juga pesanan. Nah, ini saya punya pelanggan Pak. Toko koperasi kantor saya, pelanggan saya, ya sama PIK kantin ibu PIK itu pelanggan saya Pak. Terutama sembako, telur, kecap, gula, garam, Sasa, itu Pak. Nah mereka pun, Pak yuk bayarin kasihan. Iya Bu. Saya nggak kesana lagi, ya, karena saya masih sibuk kerja. Akhirnya apa besoknya? Kemarin saya ditungguin, nggak apa-apa Bu. Ini 200 dulu ya. Karena dia utangnya 400, jadi 200 dulu. Apa Bu? Nah, 200 lagi besok, ya. Pokoknya penting. Ayo apa? Saya jadi dimodalin sama Pak Ari. Gitu. Saya belanja dulu, tak kalau baru bayar. Nggak apa-apa Bu, berkah namanya. Nggak apa-apa nih Pak Ari, bisa ngutang, nggak apa-apa. Yang penting kalau ibu mau ngutang lagi, ngasih dulu. Iya, sepakat. Alhamdulillah. Koperasi juga begitu, di Ramaratnya itu 2 juta saya belanja. Apa dibayar itu? Iya. Minggu kemudian baru dibayar. Tapi sebelum seminggu kemudian baru dibayar, udah pesan lagi. Pesan 1 juta berapa? Baru dibayar. Pesan lagi 4 juta. Ya alhamdulillah. Ya tapi saya pun harus kemarin uang dulu buat belanja. Nah artinya peluang itu muncul ya. Dengan ya dengan kekuatan Allah lah ya, yang menggetarkan hati orang-orang kok mau belanja sama saya. Saya cuma nanya doang, kenapa kok kosong gitu kan? Ya udah kalau ini saja kan belanja mau nggak? Langsung sore ini WA, malamnya saya belanja. Nah ini contoh Pak ya, contoh dari saya sendiri bagaimana mengangkat omset koperasi. Ya ternyata dengan gerakan sedikit lah ya. Cukup sedikit, sisanya biar Allah yang urus.
cukup saya sedikit menawarkan telur doang. Ternyata Allah kasih telur doang. Kalian itu ada kecap, ada sembako semua, minyak goreng. Ya akhirnya, alhamdulillah. Saya ke kantor, bawa mobil, sama bawa barang. Dan teman-teman saya, ya udah ada minyak juga. Apa saya malu? Malu Pak, dalam hati Pak. Nanti saya lawan aja, saya halal kok. Bukan haram saya lakukan. Dan mereka itu Pak ya, ini mau apa gini? Ya. Ada teman saya juga ya, ada di bawah saya gitu. Kalau secara kita, secara golongan Pak, jauh nggak di saya Pak? Jauh. Ya mereka rendah, saya di bawah saya gitu kan. Ya mungkin ada masuk, saya kemarin kan gajinya gede, masih mau jualan aja kan gitu kasarnya Pak. Ya mungkin kalau saya malu saya berhenti deh Pak. Iya malu juga ya. Apalagi ngomong teman saya yang sama-sama masuk, tapi golongannya beda. Teman saya ngomong begitu, lu kayak orang susah aja lu masih bayar. Padahal bukan saya susah. Saya pengen keuntungannya nggak ada ini, saya bagi-bagi. Ke siapa? Ke orang duafa yang ada di koperasi. Jadi bapak-bapaknya kalau masuk koperasi itu, bapak tuh apa? Nggak butuh bapak nyicil barang, bapak cash. Nggak butuh bapak belanja apa yang mahal pun bapak bisa beli kok. Tapi yang saya kesian Pak. Dan orang-orang yang cuma berdoa ini, mereka tidak berdoa. Mereka rugi. Dipotong uangnya yang 50.000 tunai itu buat bayar gimana wajib. Dan mereka sembakonya ya, karena lebih dari 100, netral 125. Nah, pakailah uang tunai itu buat nambahin dan dijaga buat koperasi. Makanya ya itulah yang rumah-rumah itu yang kita perhatiin. Supaya apa? Ya kekuatan itu ada yang menengah ternyata. Allah lebih dekat dengan ini. Orang-orang yang dekat gitu kan. Ya artinya kekuatan kita itu di orang-orang yang ini, orang yang doa ini. Inilah kekuatan kita. Nah makanya saya berharap ya yang akhir di sini ya. Ya tadi apa yang udah kita rencanakan ya, siapa anak muda, siapa anak kita, ya, entah anak pribadi masa kita, entah anak-anak yang dari lingkungan kita. Nah yang kedua apa lagi? Ya tentunya selain merekrut ya bimbing juga, anak kader juga ya, jangan hanya terlepas gitu aja. Ya, gitu. Nah untuk tadi masalah bagaimana teknik meningkatkan omset, kita akan diskusikan lagi. Ya forum diskusi yang temanya berbeda. Ya khusus ya. Yang sekarang adalah diskusi tentang kaderisasi masa depan. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ya, 20 menit lagi. Kita langsung mengingatkan waktunya mau zuhur ya. Mungkin kalau nggak lagi bisa disimpulkan, kalau ibu nanti pas sampai pulang, wah ada ide boleh sampai aja Bu Japri bisa Bu ya WA. Ya, terima kasih kepada Bapak Rio telah mendiskusikan sesuai dengan tema hari ini. Lanjutannya ke agenda selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dan rencana kerja atau action plan. Secara garis besar kita harus lebih mensosialisasikan ke lingkungan yang dekat terlebih dahulu, yaitu wilayah RW 13 dan sekitarnya, dan lebih menghitungkan ke yang lebih muda juga. Dan yang lebih harus digarisbawahi adalah bagaimana cara kita tentang untuk kesadaran diri kita sendiri. Seperti itu, karena koperasi itu adalah tidak memiliki oleh pemegang saham, melainkan anggota koperasi tersebut. Karena manfaat ekonomi dan sosialisasi dari kegiatan berkoperasi dan keuntungan yang dihasilkan atau diinvestasikan akan dikembalikan kepada anggota atau berupa SAU. Karena keberlangsungan hidup atau matinya tergantung dari anggota.
Semakin aktif anggota berkoperasi, maka semakin maju dan berkembang koperasi tersebut. Oke. Ada lagi Pak? Cukup. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya. Ya, insya Allah bermanfaat buat kita hari ini. Minimal kita bisa tercerahkan lah ya, jadi tahu. Ya. Dan saya berharap, harapan boleh aja Pak ya. Kami berharap apa yang suka saya sampaikan, ya baik lewat WA Group, ya setidaknya dibaca walaupun sebentar ya. Ya seperti saran-saran ini ya. Sudah, ya betul ya, kita hanya bisa menyampaikan, mengimbau kepada seluruh anggota untuk mengajak keluarga saudara untuk menjadi anggota koperasi. Terus anggota ikut memasarkan dan jual barang. Dan itu ya udah saya kasih tahu, contoh saya udah pernah ya melakukan ini. Terus ada harga eceran, ada harga bersih. Ya mungkin nanti tambahin lagi ada harga diskon tiap tanggal, mungkin cuma sampai minggu diskon gitu ya. Tambahin. Nah kemudian ada lagi apa? Ya, ini anggota ikut aktif bertransaksi. Ya, tidak hanya toko doang, ada kegiatan apa namanya biaya listrik, biaya PLN, ya, atau PDAM. Nah itu juga kalau kita ikut aktif di sana. Ya, tidak hanya toko, nambah lagi. Supaya apa? Kalau modalnya ini semakin besar, insya Allah usaha-usaha yang tadi Bapak bilang tuh Pak. Nanti bikin brosur apa biaya, nanti bikin pamflet di depan, nyatanya perlu biaya ternyata nggak gratis. Acara ini perlu biaya Pak, buat makan aja di 900.000 Pak, snack, ya. Jadi semua perlu biaya. Perlu biaya berarti perlu duit. Nah duitnya dari mana? Dari pendapatan kita. Dari mana lagi? Dari tabungan Bapak tuh yang saya bertanggung jawabkan karena uangnya kepake. Mana yang dipakai? Saya mau bertanggung yang pakai, saya yang pakai benar. Bagaimana saya cara tanggung jawabnya? Saya harus ganti. Bagaimana saya harus ganti? Saya harus bikin pendapatannya lebih gede daripada yang saya keluarin, supaya nanti saya bisa mungkin biaya apa? Forum diskusi anggota 900.000 potong dari pendapatan. Boleh nggak? Boleh. Kalau pendapatannya banyak kok. Kalau koperasi kaya Pak, ya kayak kata saya Pak, mewah Pak. Kalau acara RAT Pak, makanan tuh kalau bisa habis, bungkus pulang juga nggak apa-apa. Baru makanan, belum pulangnya dapat duit. Ya artinya itu kan kantor Pak ya. Kalau kita kan masa perjuangan ini, bapak-bapak ini masa perjuangan. Biar hasilnya nanti biar anak cucu kita aja Pak. Ya Pak ya, rela Pak. Ya. Saat ini bukan Bapak lah yang menikmati. Ya. Biar anak cucu kita menikmati. Kalau anak cucu ini jadi anggota koperasi Pak, kalau enggak ya anak orang lain kali Pak. Ya, yang tinggal di RW mana nggak tahu. Ya. Pasti saja koperasi di mana? Di RW 13. Siapa anggotanya? RW 14, RW 15. Di RW 13 mana? Tidak mau jadi anggota koperasi. Nah itulah ya terakhir. Saya sampaikan, terima kasih banyak. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang terlalu menyakitkan atau ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Kesimpulan sudah ada. Nanti action plan-nya kita masukin ke dalam program kerja tahun 2025. Ya. Nanti di RAT, kalau Bapak baca RAT-nya, sekalian laporan perjawaban rencana kerja koperasi di tahun berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.